Garis besar di sini yang saya akan bahas jika Kaido lah yang buat Luffy menjadi Joy Boy seperti sekarang. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Setelah pastikan kalian tonton sampai habis dan tidak cuma baca judul doang, karena akan terlihat seorang yang sudah menonton video ini dan komen dan orang yang cuma baca judul doang. Oke, dengan ramainya keadaan One Piece di chapter 1043 lalu yang sepertinya Sencho kita sudah awak kening karena dari kata-kata Junisa bahwa Joy Boy ada di sana dengan panel Luffy yang berubah. Dan pembicaraannya menuju ke arah Momonosuke yang jadinya sudah hampir dipastikan jika Luffy lah Joy Boy yang dimaksud oleh Junisa. Ya walaupun bisa aja sih di prank sama Oda Sensei karena ya kita tahu lah Kang Oda ini emang tukang prank. Tapi ya ini kecil banget lah persentasenya. Dan di video ini akan saya bahas hubungan semua yang ada itu dengan seorang luar biasa yang buat Luffy hingga seperti sekarang alias ya benar Kaido. Nah, dengan kalahnya Luffy dan dibangkitkan kembali, langsung banyak nih yang bilang hal itu udah selalu terjadi bang di serial One Piece ini. Luffy kalah terus bangkit dan power up. Lalu musuhnya makin kuat, power up lagi dan akhirnya Luffy kalah lagi, power up lagi gitu aja terus. Ini kayaknya orang yang ngomong gini salah baca serial deh. Karena hal-hal seperti itu tidak pernah terjadi di One Piece dan hanya terjadi di serial yang lain saja. Tapi di sini marilah coba kita recap ulang apakah benar One Piece atau Sencho kita Luffy benar-benar power up seperti itu. Kita mulai dari arc East Blue lah ya, ini aman lah ya, Luffy nggak pernah sekalipun kalah di saga tersebut. Ingat kalah di sini yang saya maksud adalah itu benar-benar knock out atau pingsan ya, bukan tidak berdaya doang. Ya sama lah seperti kekalahan Luffy dengan Kaido di Wano Kuni ini. Dimana kekalahan pertama Luffy yang kita lihat adalah ketika dia melawan Crocodile dan itu pun ketika sudah masuk Grand Line. Ya benar di Alabasta yang ini benar-benar murni kalah total Luffy di ronde pertama. Dimana pertarungannya berlanjut ke ronde kedua dan Luffy kalah lagi di sana karena dia dihisap cairannya dan terjatuh. Ini mirip banget sih Luffy yang terjatuh dari atas seperti Luffy kalah dari Kaido part 2 terjatuh dari Onigashima. Nah lalu apakah ada power up yang terjadi kepada Luffy Sencho dari ronde 1 ke ronde 2? Tentu saja tidak, karena di situ Luffy cuma belajar dari pengalaman saja bahwa kelemahan Crocodile adalah air. Dan di ronde ketiga pun saat itu Luffy menang tidak ada power up, cuma mungkin ada sedikit plot yang cukup menarik saja ketika darah juga dapat menggumpalkan pasir. Lalu kekalahan Luffy selanjutnya adalah ketika dia melawan Aokiji. Ini mutlak lah ya, ini benar-benar complete defeat banget untuk kapten kita. Lalu selanjutnya adalah di Water 7. Dia melawan CP9 yang bahkan Zoro pun dikalahkan di sana. Tapi ingat pula itu bukan kalah knock yang sampai pingsan seperti sebelumnya ya. Karena mereka hanyalah dilempar saja agar tidak mengganggu para anggota CP9 ini. Bahkan alasan kalahnya pun sangat jelas yang itu pun sudah dikatakan oleh Nami terkait orang yang kebingungan tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan fullnya. Yang akhirnya di Enies Lobby salah satu arc terbaik juga mereka dapat menang. Apakah ada power up? Ya, ada yang namanya gear second dan gear third. Tapi apakah terlihat tiba-tiba? Ya, sebenarnya enggak juga. Karena akhirnya power up itu bukan kunci kemenangan dari Luffy. Dia sempat pakai gear third dan gear secondnya melawan Lucci, tapi kita tahu Lucci tidak langsung kalah ketika Luffy pertama kali mengeluarkan kemampuannya itu. Hingga akhirnya ada sedikit plot armor juga sih di sini ketika Lucci diganggu oleh Usopp dan akhirnya tekad Luffy bangkit kembali dan boom, Lucci dikalahkan. Lanjut, kekalahan menyakitkan berikutnya adalah di Sabondi Archipelago. Ini seluruh Krotopi jerami sih yang dikalahkan dan tidak bisa melakukan apa-apa. Dan langsung ke Impel Down saat Luffy dikalahkan Magellan. Ini pula case-nya mirip kayak Luffy lawan Aokiji. Luffy benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa di sini. Dan apakah ada power up setelah Luffy dikalahkan Magellan? Tentu saja tidak. Dia cuma beruntung saja ketemu Ivankov, si manusia keajaiban. Dari situ masuk ke Marineford, Luffy jelas cuma Crocodile doang di sana. Es bahkan mati tepat di depan matanya. Tapi apakah ada yang namanya keajaiban Nakamas Power seperti yang banyak dikatakan? Tentu saja tidak. Ini serial One Piece tidak ada hal seperti itu karena Luffy malah pingsan. Dan di pre-time skip, apakah ada kekalahan Luffy yang tiba-tiba jadi power up? Tidak ada ya di pre-time skip ini.
Dan sekarang kita masuk ke New World. Kekalahan pertama adalah ketika dia melawan Caesar, itu pun karena Luffy gegabah, tapi tidak ada power up setelah dia mengalahkannya. Dan akhirnya ya pertarungan biasalah yang cukup mudah juga. Lanjut melawan Doflamingo, nggak ada juga nih untuk power up di sini. Bahkan Luffy pun tidak dikalahkan. Dia cuma istirahat karena efek dari Gear Force-nya saja, tapi bukan karena dia murni kalah pingsan di situ. Kita langsung masuk ke Whole Cake Island. Kekalahan pertama Luffy jelas lah ya, dia dikeroyok setelah habis melawan Cracker, jadi ini no debat. Lalu untuk versus Katakuri pun gak ada nih Luffy sampai pingsan dan kalah, dan gak ada juga tiba-tiba power up karena kekalahannya, hingga akhirnya sekarang Luffy melawan Kaido. Lalu, apakah kalian sadar, Luffy selalu berubah setiap kali habis dikalahkan oleh Kaido ini? Pertama, ketika di one hit KO oleh Raimei Hake-nya di Wano Kuni. Ya, tidak ada power up yang signifikan sih yang terjadi kepada tubuh Luffy, selain yang tiba-tiba dia bisa mengaktifkan Houseko Haki-nya saat sedang pingsan. Ingat pingsan ya, tapi Luffy seakan-akan masih punya kesadaran untuk mengaktifkan Houseko no Haki-nya part 1. Nah, kalau konteksnya membahas apakah dia punya advance Buso, ya itu aja lah power up karena dia latihan selama 2 minggu ya, walaupun cuma 2 minggu yang sebenarnya pendek banget, tapi ya ada effort lah. Tapi itu pun tidak berpengaruh apa-apa melawan Kaido, karena di part kedua Luffy juga langsung diratakan, apalagi setelah dia baru sedikit bisa menguasai penggunaan dari Houseko no Haki dan akhirnya terjatuh dari langit. Di sini Luffy pun dalam pingsannya masih ada kesadaran dengan memberitahu Momonosuke bahwa dia akan menang melawan Kaido. Nah, jadi saksi nih, apa itu Luffy yang ngomong ke Momonosuke atau jangan-jangan Joy Boy yang ini nih? Dan yang terakhir adalah ini yang jadi sangat geger di mana-mana. Ronde ketiga Luffy yang digadang-gadangkan akan menang biar polanya sama kayak Crocodile, ternyata tidak semudah itu. Luffy kalah lagi karena dia diganggu. Ingat, dari semua duel tadi nggak ada Luffy yang kalah dan tiba-tiba power up dari sisi kekuatan, karena cuma power up dari sisi komunikasi saja. Yang mungkin ini namanya Voice of All Things lah, efek dari Houseko no Haki, dan jebret, terakhir Luffy terlihat berubah dan Zunisa berkata jika Joy Boy ada di sana. Dari sini udah dapat lah ya poinnya, Luffy nggak pernah dapat sedikit pun power up setelah kalah atau apapun, kecuali setelah dikalahkan oleh satu karakter ini saja alias Kaido. Jadi ada semacam pengaruh penting nih dari kekalahan Kaido yang dia berikan kepada Luffy Senjo. Serta apakah kalian sadar apa yang Kaido katakan terkait Houseko no Haki? Ya benar, dia berkata orang akan semakin kuat Houseko no Haki-nya jika usernya sering berada di ambang kematian. Ini adalah kata-kata yang Kaido katakan langsung kepada Luffy, dan dari semua yang tadi Kaido buktikan ke Luffy pun dengan mengalahkannya, memang membuat Luffy semakin kuat dari sisi Houseko no Haki. Tapi apakah ada yang sadar lebih jauh lagi? Kaido pun sebelumnya pernah berkata hal yang sangat mencengangkan. Kematianlah yang menyempurnakan seseorang. Apakah itu pula alasan kenapa dia sangat ingin mati ya untuk menjadi Joy Boy? Nah, kita pula tahu seberapa antusiasnya Kaido di usia muda. Bahkan dia pun bertanya kepada King apakah dia masih mempercayainya jika Kaido adalah seorang Joy Boy. Dan lebih jauh lagi, awal pertemuan mereka, Kaido berkata dialah satu-satunya orang yang bisa mengubah dunia dengan semangat yang sangat membara. Tapi ambisi luar biasa itu terasa sirna karena tiba-tiba Kaido berubah menjadi pemabuk yang cuma menginginkan mati doang. Seseorang yang berambisi besar tiba-tiba jadi seperti itu berarti dia dalam tahap depresi, yang masalah ini sebenarnya sudah pernah saya bahas lengkap lah di video masa lalu Kaido. Tapi di sini poin pentingnya adalah dari dua bahasan yang tadi saya katakan, Kaido sebenarnya ingin menjadi seorang Joy Boy dan ingin juga mengubah dunia. Tapi dia tidak bisa meraih hal tersebut. Ingat dari kata-kata Kaido kepada Luffy sebelumnya, kau tidak bisa menjadi Joy Boy, yang seakan-akan Joy Boy ini benar-benar sebuah gelar atau title saja. Dan dari apa yang terjadi kepada Luffy di chapter terbaru pun, itu pantas membuatnya dipanggil Joy Boy karena Luffy berhasil melalui semua perkataan tentang kematian yang sebelumnya Kaido bilang. Luffy yang dikalahkan dengan Houseko no Haki yang kuat membuat tekad atau apapun yang ada dalam diri Luffy terus bangkit dan bangkit kembali, hingga akhirnya dia pantas menyandang gelar Joy Boy. Tapi ya di sini saya nggak akan bahas lah terkait kenapa bisa seperti itu, apakah Joy Boy itu reinkarnasi atau Joy Boy jiwa yang lain, karena mungkin itu akan kita bahas lah di sesi sendiri. Tapi apakah itu semua murni hanya karena Kaido saja?
Nah, kita juga tahu kenapa Kaido ada di negeri Wano Kuni, karena dia bilang itu adalah tempat yang spesial, bukan semata-mata negeri yang biasa saja. Serta banyak juga teori terkait yang bilang jika Joy Boy adalah raja atau apapun lah di negeri besar masa lalu yang mereka sebut sebagai The Great Kingdom atau Ancient Kingdom. Maka dari semua perubahan yang sudah terjadi kepada Luffy yang di awal sudah kita recap tadi, kita lihat tidak pernah terjadi sebelumnya ada power up atau apapun ke tubuh Luffy setelah dia dikalahkan. Dan kenapa itu semua baru terjadi sekarang saat Luffy ada di Wano Kuni? Apakah itu efek Wano Kuni atau efek dari Kaido? Atau bahkan kedua-duanya? Hal ini memang tidak bisa kita jawab secara pasti juga. Tapi jika kita lihat konsep tadi terkait Wano sebagai negeri spesial dan Joy Boy yang ada di sana juga seperti kata-kata di Zunisa, itu ada di dalam tubuh Luffy. Serta dari teori terkenal juga dia adalah mantan raja Ancient Kingdom dulu. Apakah itu berarti Wano Kuni adalah sebuah Ancient Kingdom dan akhirnya orang yang berhasil melalui semua rintangan yang ada untuk menjadi Joy Boy adalah Luffy dengan bantuan dari Kaido alias dibuat kalah terus. Hingga akhirnya Luffy akan menjadi the next king oleh Zunisa ini nih. Ini sebenarnya wadaw dan menarik sekali. Tapi kita akan berhenti sampai di sini saja untuk pembahasan tersebut karena masalah terkait Wano dan Ancient Kingdom sudah pernah saya bahas di satu mega teori terkait video tersebut. Nah, jadi jika kita simpulkan sedikit, apa yang buat Luffy seperti sekarang itu bukan karena apa yang kita recap di awal, terutama terkait Luffy kalah dan dapat power up apapun, tapi hanya terjadi saat ini saja di Wano Kuni dan kekalahan oleh Kaido. Serta Kaido yang tahu terkait Joy Boy pula dan Wano Kuni sebagai negeri yang spesial juga pasti akan ada hubungan dengan kebangkitan atau awakening dari Luffy ini. Apalagi jika kalian tonton video review saya yang berkata dan sangat menekankan sekali jika Luffy sudah mati saat dikalahkan Kaido part 3. Maka itu semua akan menjawab kata-kata Kaido tadi yang bilang kematianlah yang menyempurnakan seseorang dan itulah yang buat Luffy sempurna menjadi Joy Boy. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan lagi-lagi buat kalian yang ingin cuan, terutama buat kalian yang tertarik di dunia kripto, dimana jika kalian ingin cuan dan untung seperti ini, yang bahkan masih cukup kecil nih, 300-500%, bahkan bisa sampai puluhan ribu persen, yaitu jelaslah dari kripto. Nah, buat kalian yang ingin punya akunnya dan ingin mendapatkan komisi dari saya juga, jadi kita bagi-bagi komisi lah, atau win-win solution banget, mendapatkan komisi, kalian juga mendapatkan komisi. Ini benar-benar sesuatu yang saling menguntungkan. Kalian bisa menggunakan kode referral yang ada di sini, atau kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya, dimana ini menggunakan exchange yang bernama Binance dan ini sudah terkonfirmasi di seluruh dunia atau termasuk exchange yang terbaik lah. Atau jika kalian lebih tertarik kepada saham dan mungkin bosan dengan beli Unilever, Telkom yang Indonesia lagi, mungkin kalian pengen beli Tesla atau mungkin Apple, Google, Microsoft yang lain-lain, kalian juga bisa menggunakan link di deskripsi tersebut untuk membuka broker saham yang bisa membeli saham dari luar negeri. Tentu saja kalian akan mendapatkan gratis saham dan gratis dolar di dalamnya jika menggunakan link yang saya simpan di deskripsi di bawah ya. Intinya tahun baru harus cuan baru dong, anjay. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share dengan teman kalian. Gue DP Long pamit and I'll see you guys next time.